Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Jamaah, senang sekali hari ini saya Bedu kembali hadir menemani Anda dalam program kesayangan kita semua, di mana lagi kalau bukan di Jalan Dakwah yang disiarkan dari Masjid Al-Khairiyah Menara Syariah yang berlokasi di kawasan CBD Pantai Indah Kapuk 2. Dan seperti biasa jamaah, di setiap episodenya Jalan Dakwah tentunya memiliki tema-tema yang menarik untuk kita simak dan insya Allah bermanfaat untuk kita semua. Yang nanti akan dikaji bersama guru kita, dan alhamdulillah beliau sudah berada bersama kita. Langsung saja kita sapa, sudah ada AA Hilman. Assalamualaikum AA. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat AA? Alhamdulillah sehat, dan mudah-mudahan juga bunda yang hadir di masjid ini dan juga pemirsa BTV dimanapun Anda berada, insya Allah semuanya sehat walafiat. Amin ya Rabbal alamin. Iya, sepertinya sih wajah-wajah yang tidak pernah sakit ya yang hadir ini. Iya, tidak pernah sakit hati ya Bu ya. Jangan sampai sakit hati Bu ya. Oke, baik. Dan ini beliau ini datang dari majelis taklim yang sudah hadir dari jauh-jauh. Nah, dari majelis taklim mana saja? Ini dari majelis taklim Nur Asia Ciampea Bogor, majelis taklim Al Barokah Cadas Bogor, majelis taklim Khodijatul Kubro Bogor, majelis taklim Citoh Bogor, majelis taklim Al Muhasan Pamijahan Bogor. Assalamualaikum. Oke, kompak suaranya ini ya. Sekali lagi, lebih kompak lagi, lebih keras lagi kalau Bedu bilang Jalan Dakwah BTV, meraih berkah, menuju jannah. Ya, jamaah bilang meraih berkah. Oke, baik, kita ketemu lagi di Jalan Dakwah BTV, meraih berkah, menuju jannah. Bu. Bu. Ya, nah, enak Bu ya. Jadi mulut tuh kayak olahraga boleh senyum. Siapa di sini yang punya bestie? Banyak ya. Semuanya bestie ya Bu ya. Nah, tapi ibu-ibu tahu nggak apa itu yang namanya circle? Circle. Set circle. Kalau silat tuh di circle namanya iya. Iya. Circle, tahu Bu circle? Hah? Makanan. Pertemanan. Orang-orang terdekat kita, circle kita. Nah, ada pepatah mengatakan ya, kalau kita berteman dengan penjual parfum, kita pasti beli ya Bu ya. Hah? Nah, ibu pernah nggak punya teman jual parfum terus ibu nggak beli, dia marah-marah? Ya kan? Makanya ada pepatah bilang kalau kita berteman dengan penjual parfum, kita pasti beli. Kita pasti tertular wanginya, ya kan? Kalau kita berteman dengan tukang las, kita dielas. Emang ibu besi, kena cipratan apinya, ya. Pokoknya itulah namanya circle. Nah, bisa menular juga ternyata circle ya. Kalau kita berteman dengan orang-orang yang soleh maupun soleha, insya Allah kita pun ikut. Kalau suami ibu soleh, ibu ikut soleh. Iya, menjadi orang-orang yang soleh dan soleha maksudnya ya Bu ya. Nah, itulah yang dinamakan circle. Ternyata dengan kita memiliki circle soleh dan soleha, itu merupakan sebuah rezeki ibu. Ya, jadi alhamdulillah ibu punya circle teman-teman bestie-bestie yang soleha, itu ternyata rezeki ibu. Amin, amin, alhamdulillah. Nah, jangan lupa Bu ya, kita berteman dengan orang-orang baik, maka kita harus bisa
memuliakan mereka dengan cara yang baik juga ya, dengan cara berbicara di depannya bukan di belakangnya. Itu dia ya. Nanti Ahilman saat lagi akan menjelaskan ya, ternyata memiliki circle orang yang soleh dan soleha itu adalah rezeki. Silakan Ahilman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Bunda, Bunda punya circle yang soleh dan solehah itu rezeki. Jangan pernah memahami rezeki dengan urusan materi, karena ternyata punya teman yang soleh, punya bestie yang baik itu juga rezeki. Iya apa iya? Iya. Maka kalau Bunda sudah punya teman yang baik, kalau Bunda sudah punya bestie yang soleh, pegang erat-erat, jaga baik-baik. Ayo pegang tangannya. Ya. Pegang erat-erat, jangan diambil gelangnya, Bu. Udah. Kalau sudah punya teman yang soleh, bestie yang baik, pegang erat-erat, jaga baik-baik. Kenapa, A? Susah cari teman yang baik, betul? Susah cari teman yang baik, sulit cari bestie yang baik, betul? Enggak sedikit kadang kita punya teman tapi nyakitin kita, ada? Enggak sedikit kita punya teman yang suka gibahin kita, ada? Enggak sedikit kita punya teman yang suka julid sama kita, ada? Yang suka minjem duit, ditagih sulit, yang mana orangnya? Bunda. Maka jangan kaget kalau AA bilang punya teman baik itu rezeki. Betul nggak? Betul. Kalau sudah punya, jangan sampai disia-siakan. Jangan suka gibahin teman kita. Betul? Kan ada ya orang yang di depannya kelihatan baik, pas di belakang kita ngomongin kita. Ada? Di sini ada? Yang mana orangnya itu? Maka belajar menjaga hubungan baik dengan teman, salah satunya belajar menjaga hati diri kita terhadap teman kita. Betul? Apa di antaranya? Dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 12, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah banyak prasangka dalam hatimu, karena sesungguhnya prasangka itu sebagiannya adalah dosa. Betul? Betul. Apa di antaranya? Janganlah mencari-cari kesalahan orang lain. Dan janganlah ada di antara kamu yang sering menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang mau makan daging saudaranya? Tidak. Tentu jawabannya tidak. Kamu akan merasa jijik ketika memakannya. Bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat, lagi Maha Penyayang. Maka Bunda sayang, bestie itu bukan tentang seberapa banyak temanmu, tapi bestie itu tentang seberapa baik temanmu. Bahkan yang AA tahu, biasanya Bunda makin usia bertambah, temannya makin banyak makin dikit. Biasanya makin dikit pertemanan kita, bukan gak mau banyak teman, tapi gak mau banyak drama dalam hidup. Betul? Jaga hati, jaga diri, bertemanlah dengan teman yang baik, karena bestie yang baik itu adalah rezeki.
Oke, baik Ibu. Tepuk tangan untuk Ahilman. Usia semakin bertambah, teman semakin berkurang. Semakin menyempit, lama-lama kita tahu siapa sahabat kita sebenarnya nanti Bu Mansur ya. Oke, baik, sekarang kesempatan lagi kesempatan untuk yang mau bertanya. Siapa yang mau bertanya? Siapa yang mau tanya? Siapa? Silakan. Oke, Bu, ya nih. Oh, di sini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya. Kenapa tuh? Kenapa? Kalian. Enggak, gini aja. Langsung gini aja. Oh, segini aja. Iya. Saya gimana jadinya? Nah, gini. Saya nanya di sini. Oh, begini. Nah, A gimana A? Ya, gimana? Yuk, silakan. A aja nggak kelihatan. Ya, terus. Perkenalkan nama saya Zakia dari Zakia. Majelis Taklim Citoh Cibung Bulang, Bogor. Cibung Bulang, Bogor. Tepuk tangan buat orang Bogor. Zakia. Zakia. Lagu ya, ingat ya. Iya. Apa? Itu nama. Hafal. Apa? Silakan Ibu Zakia. Ya, Ahilman mau curhat nih. Iya. Jadi zaman dulu waktu masih kuliah ya, terus kita tuh punya teman seperkumpulan, geng gitu lah ya, ladies nih, cewek-cewek. Kurus-kurus dong. Di zaman dulu ya, Ya, muda di zaman. punya geng ya. Ya geng. Berarti kurus-kurus dong. Kenapa? Itu mah begeng. Oke, depan B gitu ya. Kalau kayak silakan Ibu. Terus. Ya, tuh kan sampai lupa. Ya pokoknya intinya. Kuliahan, satu geng, perkumpulan. Ya, terus dia tuh suka gibah lah di belakang, suka ngomongin gosip-gosip, ngomong jelek tentang satu geng itu ada beberapa orang. Jadi siapa aja namanya? Si A, si B, si C itu suka ada. Oh, temenan apa alfabet temenannya ya? Iya. Nah, setelah lulus kuliah, terus kan kita pisah tuh mencar-mencar. Terus setelah itu masih dengar kabar juga ternyata sifatnya tuh belum berubah. Masih seperti itu. Suka ya paling seneng gosip, julid lah seperti itu. Nah kesini setelah umur kita nih ya, jadi flashback 24 tahun saat itu udah banyak teman-teman kita tuh udah yang menikah. Nah sampai sekarang di usia kita yang mungkin udah 45 tahun ini dia posisinya masih belum menikah juga gitu. Mungkin karena dulu waktu di usia itu kita tuh kita tahu banget dia datang ke kondangan si A terus dia ngomongin di belakang, datang ke kondangan B dia ngomongin di belakang gitu. Apakah itu karena kita ngobrol nih sesama teman-teman kita selain dia nih namanya anggaplah Ica ya namanya ya nama lain lah. Terus apakah karena kebiasaan buruk dia sehingga dia itu jadi kesulitan di dalam mencari jodohnya gitu, Stan? Gitu. Terus kita sebagai teman harusnya gimana bersikapnya? Apa kita nasehatin aja atau kita diemin aja karena modelnya tuh gampang tersinggung gitu. Baiknya gimana? Mohon pencerahannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di antara teman-temannya satu kampus dulu ada yang namanya Ica. Nah Ica tuh sampai sekarang belum menikah. Ica yang fakultas apa dulu? Hukum kalau Hukum ya. Makanya ini kena hukum karma. Terus dia belum menikah karena katanya hobinya tuh suka ngomongin sana, julid, suka ngomongin di belakang. Nah apakah sulitnya jodohnya Ica ini karena hobinya dia suka ngomongin orang. Nah sebagai teman gimana nih? Cuekin aja atau nasihatin? Karena kan Ica ini gampang tersinggung. Takutnya tersinggung merusak lagi pertemanannya. Nah menurut AA, Ica nih orangnya gimana AA? Ica tuh kayaknya adanya Aci itu ya. Oh, kakaknya Icu. Silakan Ayu. Bunda. Apakah yang kita terima saat ini disebabkan karena ulah tangan perbuatan kita sebelum ini? Jawabannya mungkin, boleh jadi, bisa jadi. Kenapa? Ada istilah tabur tuai, tanam panen. Apa yang kamu tabur itu yang kamu tuai. Apa yang kamu tanam itu yang kamu panen. Hal jazaul ihsan illal ihsan. Tidak ada satu kebaikan kecuali balasannya kebaikan. Orang yang berbuat baik kebaikannya untuk dia yang berbuat baik, dan orang yang berbuat buruk pun
kebaikannya untuk dia yang berbuat buruk. Maka kalau ada pertanyaan, mungkin gak ya dia tuh nasibnya sekarang kurang baik karena dosa dia dulu? Mungkin. Ma asobaka min hasanatin faminallah wa ma asobaka min sayyi'atin famin nafsik. Dan apa-apa yang baik dari Allah dan apa-apa yang tidak baik disebabkan karena ulah tangan perbuatan kamu. Maka ini rumus ya, pesan, belajar terus jadi orang baik. Karena rezeki itu hanya akan dekat dengan orang baik. Setuju? Kebahagiaan, keberuntungan hanya akan dekat dengan orang baik. Makanya jangan jadi orang jahat. Tapi kan orang nggak tahu kita jahatin dia. Iya, orang nggak tahu. Allah tahu tidak? Tahu. Temen ibu tadi yang suka gibahin, mungkin orang yang digibahin nggak tahu, tapi Allah tahu. Tahu. Tenang. Maka ini pesan ya. Untuk semua yang sedang dijahati nama orang, nggak usah khawatir. Allah selalu punya cara membalas sakit hati yang pernah kita rasakan. Betul? Maka satu, bertaubat dari semua kesalahan. Yang namanya dosa mah kita juga semua punya dosa. Betul nggak? Bertaubat, perbaiki diri, semoga Allah ampuni dosa-dosa kita. Amin. Nah yang kedua, memang kadang begini. Yang namanya teman itu kan, teman baik itu ya, bukan dia yang suka membenar-benarkan perbuatan kita. Tapi teman yang baik dia yang suka membenarkan perbuatan kita. Beda nggak? Beda. Membenar-benarkan dengan membenarkan, beda nggak? Beda. Beda. Kalau membenar-benarkan dia salah, kita biarin. Ya enggak? Dia salah. Oh bener bu, bener. Padahal salah. Tapi kalau membenarkan dia salah, kita benerin. Makanya punten ya, kudu bersyukur punya teman yang cerewet. Cerewet dalam kebaikan. Ada nggak yang begitu? Ada pengajian tiba-tiba, cek kui, cek hayu cek ayu nak kene, cek ngajak ngaji, cerewet betul. Bagus nggak? Pegang erat-erat, jaga baik-baik. Ada misalnya diajak ngumpul, sedekah, silaturahmi, ada kan? Ayo semangat. Aduh lagi nggak punya uang, aku ongkosin. Wah, kudu beruntung punya temen yang cerewet dalam kebaikan. Malah sedih kalau punya teman yang kadang-kadang nggak ngingetin kita. Makanya ibu punya grup kan? Grup Besti, punya grup nggak? 2 orang isinya. Cuma sama dia aja kita chat-chatannya. Itu bukan grup, chat aja pribadi. Ibu punya grup ngingetin kebaikan, itu bagus. Iya. Ya, daripada izin ya. Kan ada orang ya, depan baik, belakang enggak. Betul enggak? Kalau kita bilang baik, bilang baik. Kalau kita bilang benar, bilang benar. Kalau suka, bilang suka. Kalau enggak suka, bilang enggak suka. Daripada di depan kita kayak benar, di belakang kita nyakitin kita. Hati-hati dengan musuh di dalam selimut. Kenapa selimut sih? Kan ada karung gitu loh, ada kresek. Iya kan? Iya. Emang ibu pernah punya musuh dalam selimut? Ada, jangan-jangan. Ada. Cek itu bukan musuh ibu, jangan-jangan. Iya. Tepuk tangan buat ibu yang bertanya. Itu ya teh, bisa jadi kata AA, karena memang apa yang dia tuai itu yang dia tanam. Tabur, tuai, tanam, panen ya. Oke, siap-siap ibu. Kemarin menabur apa? Nah, siap-siap panen bu ya. Jangan sampai menabur keburukan. Tebarlah kebaikan. Nanti insya Allah kita akan panen juga kebaikan ya. Baik gitu ya. Ibu Zakia, saya gara-gara Ica tadi saya lupa. Icanya Ibu Zakia, teman-teman buat Ibu Zakia. Oke, baik. Setelah ini jamaah jangan kemana-mana, kami akan kembali lagi untuk Anda. Tetaplah bersama kami di Jalan Dakwah BTV. Raih berkah.